Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik untuk kelas 12 SMA. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak butuh medium dalam perambatannya. Dengan kata lain, dia bisa merambat di ruang hampa udara. Nah, itu pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, yang akan kita bahas mengenai gelombang elektromagnetik ini nanti yaitu mengenai apa saja yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah, dalam perambatannya gelombang elektromagnetik itu terdapat medan listrik dan medan magnet yang keduanya ini saling tegak lurus, di mana di sumbu X itu adalah medan magnet dan di sumbu Y itu adalah medan listrik. Jadi nanti kalau saya gambarkan kurang lebih ini sumbu X-nya. Sumbu X ini adalah medan magnetnya BX, sedangkan ini adalah sumbu Y-nya, itu adalah medan listriknya. Untuk mencari cepat rambat gelombang elektromagnetik itu sebenarnya sudah diketahui. Rumusnya adalah C sama dengan lambda kali F. Nah, jadi kalau saya buat segitiga ini maka C lambda F. Kalau ditanya F berarti C per lambda, kalau ditanya lambda berarti C per F. Cepat rambat cahaya di ruang hampa nilainya tetap, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini harus hafal ya. Kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama jelas tadi sudah saya sebutkan, dia tidak butuh medium, atau dengan kata lain atau dapat merambat di ruang hampa udara. Kemudian yang kedua tadi jelas E tegak lurus dengan B. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Kemudian yang terakhir, jelas bentuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Nah, ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Kemudian apa saja yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik? Saya buatkan singkatan agar kalian mudah dalam menghafalkannya. Itu saya buat singkatan gini: Gruti, Rada, Teler. Di mana G itu adalah sinar gamma, R itu adalah sinar ronsen atau sinar X. Nah, sering dengar ya untuk ronsen. Kemudian U sinar ultraviolet, T itu adalah cahaya tampak yang terdiri dari magicu hibiniu, I itu adalah inframerah, rada ini adalah radar termasuk microwave, gelombang mikro. Kemudian T itu adalah TV, R-nya ini adalah radio. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, kalau ada urutan seperti ini, biasanya ditanya mana panjang gelombang yang paling panjang, mana yang paling pendek. Dari kanan ke kiri, nah, ini panjang gelombangnya ini akan semakin kecil. Jadi, panjang gelombang yang paling besar adalah yang radio, ini yang paling kecil. Nah, kemudian dari kanan ke kiri juga energinya dan frekuensinya akan semakin besar. Maka frekuensi dan energi paling besar adalah sinar gamma, sedangkan energi dan frekuensi paling kecil adalah radio. Oke, sekarang kita bahas satu
persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu radio dulu. Nah, radio itu dihasilkan dari muatan listrik yang dipercepat, muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Nah, gelombang radio itu ada dua jenis, ada gelombang AM dan gelombang FM. Nah, untuk gelombang AM itu jarak jangkauannya lebih jauh. Jarak jangkauan lebih jauh daripada yang FM. Karena apa? Karena dipantulkan oleh lapisan atmosfer yang namanya ionosfer. Nah, fungsinya gelombang radio itu untuk apa? Yang pertama jelas untuk komunikasi. Kemudian bisa untuk radar, satelit, dan untuk telepon. Kemudian yang kedua, setelah kita bahas radio, kemudian kita bahas gelombang mikro, yaitu berupa radar. Nah, radar fungsinya jelas ya. Kemudian radar atau ini disebut atau gelombang mikro itu terdiri dari radar dan microwave. Nah, ini biasanya gelombang mikro digunakan untuk bisa fungsinya komunikasi, radar itu ya. Kemudian microwave itu untuk masak. Dan bisa juga digunakan dalam sistem deteksi dan pertahanan. Sistem deteksi dan pertahanan. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu sinar infrared atau inframerah, yaitu fungsinya bisa digunakan untuk penelitian struktur penginderaan jauh. Struktur penginderaan jauh atau bisa digunakan untuk pemotretan rahasia. Terus kemudian untuk diagnosa penyakit juga bisa. Nah, setelah itu yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak terdiri dari apa saja? Me, Ci, Ku, Hi, Bi, Ni, Yu. Dimana semakin ke kanan, maka energi dan frekuensinya akan semakin besar. Nah, sedangkan dari kiri ke kanan, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Nah, kisaran cahaya tampak panjang gelombangnya itu antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, selanjutnya setelah cahaya tampak kita bahas sinar ultraviolet, sinar UV. Ini jelas dihasilkan oleh sinar matahari ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi bisa untuk menghitamkan plat foto. Kemudian bisa untuk membunuh kuman. Nah, ini fungsi sinar ultraviolet. Kemudian yang keenam yaitu sinar ronsen. Sinar ronsen atau kalian lebih kenal dengan sinar X. Ini memiliki daya tembus kuat. Biasanya digunakan untuk apa? Ya untuk ronsen dalam bidang kesehatan itu. Kemudian yang ketujuh yaitu gamma. Ini paling memiliki daya tembus paling kuat. Daya tembus
besar atau yang paling kuat. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama, fungsi yaitu untuk mengetahui struktur logam. Yang kedua, yaitu dalam bidang pertanian untuk membuat bibit unggul. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa digunakan untuk membunuh sel kanker. Nah, kemudian yang keempat, dalam bidang teknik nuklir digunakan untuk membuat radioisotop. Kemudian yang terakhir, kedokteran. Tadi selain membunuh sel kanker ya, bisa untuk terapi dan diagnosis suatu energi gelombang elektromagnetik. Ini belum saya bahas, energi gelombang elektromagnetik. Untuk energi gelombang elektromagnetik, nah ini tadi dibahas ya, di mana medan listrik itu kan di sumbu Y, maka medan listrik maksimalnya itu bernilai cos Kx min omega T. Sedangkan medan magnet di sumbu X-nya, yaitu medan magnet maksimum, nilainya cos Kx min omega T. Nah, kemudian bagaimana untuk hubungan antara medan listrik dan medan magnet, di mana E dibagi dengan B hasilnya adalah C. Maka E sama dengan B dikali C. Nah, C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.